Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Lemdaksation atau bebek lumpuh. Sebelum memasuki topik, perkenalkan, nama saya Natasha Nora dengan NIM 13123000084. Nama saya Yohana Michelina dengan NIM 13123000081. Nama saya Bulan Arunandira, NIM 13123000098. Perkenalkan, nama saya Reza Zikri, NIM 131220013. Perkenalkan, nama saya Revanelli dengan NIM 13123000096. Perkenalkan, nama saya Diko Malatungga dengan NIM 13123000097. Baik, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan yang pertama apa itu Lemdaksation atau bebek lumpuh, dan yang kedua keterkaitannya Lemdaksation ini sendiri dengan KPU atau pemilihan umum yang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nora dengan NIM 13123000084. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Lemdak itu sendiri. Jadi, Lemdaksation yaitu istilah politis yang dimaknai sebuah kondisi pasca pemilihan umum yang mana anggota parlemen yang lama belum berhenti bertugas dan anggota yang baru terpilih dalam pemilihan umum belum dilantik, sehingga dapat dimaknai dengan periode transisi. Istilah Lemdaksation atau sesi bebek lumpuh dalam konteks politik merujuk pada periode antara pemilihan umum dan pelantikan pejabat yang baru terpilih. Istilah ini memiliki asal-usul dari dunia perjudian, di mana lemdak mengacu pada pemain yang telah kehilangan semua uangnya dan tidak dapat lagi bertaruh dalam konteks politik. Lemdak menggambarkan situasi di mana pejabat yang tidak akan lagi menjabat biasanya karena kalah dalam pemilihan atau masa jabatannya berakhir, tetapi menjabat sampai penggantinya dilantik. Sejarah istilah ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-18 di Inggris, tetapi penggunanya dalam konteks politik modern dimulai di Amerika Serikat. Sesi bebek lumpuh terjadi setelah pemilihan November dan sebelum pelantikan pada Januari berikutnya. Selama sesi ini, para anggota Kongres yang tidak akan kembali ke kantor mereka baru terpilih masih memiliki kewenangan untuk mempengaruhi legislatif, meskipun pengaruh mereka bisa dikurangi karena status mereka sebagai Lemdak. Secara historis, sesi bebek lumpuh dapat menjadi waktu yang menantang untuk legislasi karena pejabat yang baru terpilih mungkin memiliki pandangan politik yang berbeda atau karena ada kekhawatiran bahwa pejabat keluar. Perkenalkan, nama saya Yohana Michelina dengan NIM 13123000081. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Lemdaksation itu sendiri. Yang pertama, kurangnya kekuatan politik. Pejabat yang saat ini masih menjabat seringkali kehilangan daya pengaruh politik mereka karena status mereka yang akan segera berakhir. Lalu untuk yang kedua, pengurangan produktivitas legislatif karena ketidakpastian politik dan perubahan yang akan datang. Adanya kecenderungan untuk mengurangi aktivitas legislasi yang signifikan. Lalu untuk yang ketiga, fokus pada transisi. Baik pejabat yang baru terpilih maupun yang saat ini masih menjabat cenderung lebih fokus pada transisi kekuasaan daripada pembuatan keputusan politik besar. Lalu untuk yang keempat, peningkatan pengambilan keputusan yang mendesak. Di sini masalah yang penting tetapi tertunda seringkali dibereskan pada sesi ini karena adanya tekanan waktu untuk menyelesaikannya sebelum pergantian kekuasaan. Lalu untuk yang terakhir, kelima, terjadi pergeseran kebijakan. Terjadi pergeseran ini, pejabat yang baru terpilih biasa saja mencoba mempengaruhi kebijakan dengan mengeluarkan pernyataan
atau mempengaruhi keputusan yang dibuat selama sesi ini, meskipun mereka belum memegang jabatan resmi. Saya akan menjelaskan tentang dampak dan implikasi land taxation. Yang pertama, dampak. 1. Pengambilan keputusan yang tertunda. Legislator yang akan segera meninggalkan jabatannya mungkin tidak merasa terdorong untuk menyelesaikan undang-undang yang penting untuk kontroversial. 2. Pengurangan akuntabilitas. Legislator yang tidak lagi perlu memikirkan pilihan ulang mungkin membuat keputusan yang tidak populer untuk kontroversial tanpa khawatir tentang dampak politik jangka panjang. 3. Kesempatan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat yang akan segera keluar mungkin mencoba untuk meloloskan kebijakan atau pengangkatan yang kontroversial pada menit terakhir, yang mungkin tidak mendapat persetujuan jika dilakukan pada saat mereka masih harus menghadapi pemilih. 4. Instabilitas politik. Pergantian kekuasaan yang terjadi selama land taxation dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik yang bisa mempengaruhi pasar keuangan dan ekonomi. Yang kedua, implikasi. 1. Perubahan kebijakan yang mendadak. Selama land taxation, kebijakan yang telah lama diperdebatkan mungkin tiba-tiba disahkan untuk diubah tanpa perdebatan yang memadai. 2. Pengaruh terhadap legislasi masa depan. Keputusan yang dibuat selama land taxation dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap legislasi di masa depan, terutama jika kebijakan yang kontroversial atau bermasalah disahkan. 3. Pangkatan pejabat. Land taxation sering digunakan untuk mengisi posisi penting yang mungkin akan lebih sulit untuk diisi setelah anggota baru mengambil alih. 4. Negosiasi politik. Selama periode ini mungkin ada lebih banyak kesempatan untuk menegosiasi politik dan kompromi karena legislator yang akan pergi mungkin lebih bersedia untuk mencapai kesepakatan tanpa mempertimbangkan dampak politik jangka panjang. 5. Pengaruh terhadap administrasi yang akan datang. Keputusan yang dibuat selama land taxation dapat membatasi atau mengikat tangan administrasi yang baru, mempengaruhi kebijakan dan keputusan mereka di masa depan. Jadi apakah kemenangan Prabowo di pemilu kemarin di pemerintahan Jokowi termasuk sisi bebek lumpuh atau tidak? Menurut saya dari sudut pandang politik, Prabowo Subianto memiliki basis pendukung yang kuat. Selama era pemerintahan Jokowi, Prabowo berhasil mempertahankan basis tersebut dan memperluas jaringan politiknya. Meskipun tidak secara langsung sebagai bagian dari pemerintahan, dia dapat mempengaruhi opini publik dan agenda opini tertentu. Jadi di era pemerintahan Jokowi, kemenangan Prabowo itu bisa diklasifikasikan sebagai land taxation atau sisi bebek lumpuh. Tergantung pada bagaimana nafsirkannya. Secara formal, Jokowi masih berkuasa dan tidak dalam posisi lemdak. Namun pengaruh politik Prabowo dalam menghadapi pemerintahan Jokowi tetap relevan dan patut diperhitungkan. Jadi di era Jokowi ini termasuk dalam land taxation karena memang Jokowi sebagai pemerintahnya, sebagai kepala yang menanggung jawab. Cuman opini-opini Prabowo itu bisa dapat mempengaruhi Jokowi. Sekian. Land taxation merupakan sebuah fenomena kenegaraan yang lazim ditemukan baik di negara-negara dengan sistem presidensial, semi-presidensial, maupun parlementer. Fenomena ini merupakan keniscayaan yang timbul akibat adanya jeda waktu antara pengumuman hasil pemilihan umum anggota parlemen sampai dengan hari pelantikan. Pada masa ini, anggota parlemen yang baru sudah terpilih sesuai dengan pengaturan pemilihan umum yang ada di masing-masing negara. Sehingga seharusnya anggota parlemen incumbent tidak lagi mengambil keputusan-keputusan penting dalam masa land taxation ini. Sejatinya fenomena ini tidak hanya ditemukan di ranah parlemen saja, tapi organ-organ negara yang menjalankan fungsi eksklusif juga berpotensi mengalami land taxation.
Untuk itu, beberapa negara mengatur periodisasi pengisian jabatan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif maupun eksklusif. Di Indonesia, istilah periode Lemdak digunakan untuk merujuk pada masa jabatan presiden dan wakil presiden yang telah berakhir, namun masih menjabat sampai pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Dalam hal ini, tidak ada periode Lemdak yang diterapkan di Indonesia karena Konstitusi Indonesia mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang.